Jika manusia ditanya keinginannya, maka setiap manusia menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Manusia melakukan berbagai cara untuk dapat memiliki kehidupan damai dan sejahtera. Dengan mencari kenikmatan di dunia, mencari banyak harta, berusaha mendapatkan pangkat yang tinggi, dan usaha-usaha yang lain. Tapi apakah cara itu membuat manusia mendapatkan kedamaian? Belum tentu. Lalu apakah damai dan bagaimanakah kita dapat memiliki kedamaian tersebut? Renungan yang diambil dari Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, memberikan pendalaman kepada kita untuk memahami hidup berdamai dan bersatu. Renungan ini disampaikan oleh Pendeta Robert Hutapea. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam bertemu kembali dengan pemirsa Oculus Channel. Firman Tuhan untuk kita, renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus yang menekankan kepada mereka supaya dapat memahami khususnya kasih karunia Tuhan yang telah diterima oleh manusia, khususnya jemaat Efesus. Saudara-saudara, kota Efesus adalah kota pelabuhan dan pusat perdagangan di Timur Tengah, dan juga di sana ada pusat peribadahan yang menyembah Dewi Artemis, atau yang dikenal juga dengan Dewi Kesuburan. Ada banyak orang berkumpul datang silih berganti ke kota Efesus, dan ini dirasa oleh Rasul Paulus sebagai suatu kesempatan juga untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita bagi jemaat di Efesus. Saudara-saudara, dikatakan bahwa ada perseteruan, ada perdamaian, pendamaian juga yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berseteru dengan Tuhan di dalam diri Adam dan Hawa. Tetapi sekarang kita didamaikan dalam diri Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, diutus oleh Allah Bapa, dan kita menerimanya. Dalam istilah Alkitab dikatakan kasih karunia yang kita peroleh dengan cuma-cuma, kita peroleh dengan gratis, tidak berbayar. Gratia, gratis. Artinya bagaimana kita juga memahami ini dalam kehidupan kita sehari-hari yang telah kita terima secara gratis, akan kita sebarkan juga, akan kita bagikan juga secara gratis. Ada beberapa pemahaman tentang
perdamaian, kedamaian dalam kehidupan kita. Dalam tradisi Perjanjian Lama dikatakan ada korban pendamaian yang mereka harus sampaikan, korbankan kepada Tuhan sekali setahun dan wajib hukumnya. Tetapi untuk kita saat ini, saudara-saudara, itu kita terima satu kali saja dalam diri Yesus Kristus, dengan pengorbanannya, dengan pencurahan darahnya, bahkan sampai kepada kematian. Dan itu tidak kita bayar. Saudara-saudara, dalam hal atau dalam konteks surat Efesus, Rasul Paulus ingin tekankan juga bahwa perseteruan kita kepada Tuhan telah berakhir. Bahkan dikatakan memecahkan tembok pemisah, merubuhkan tembok pemisah. Kita tahu saudara-saudara, tembok pemisah, sekat, ada pembatas, ada ruang yang tidak bisa kita tembus, termasuk dengan Tuhan. Tetapi sekarang saudara-saudara, itu kita bisa tembus, kita bisa bersekutu, kita bisa bersama dengan Tuhan en Kristo. Artinya kita telah memperoleh keselamatan, kita telah memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini juga dikatakan ada pernah oleh Bapak Presiden Republik Jokowi dikatakan berdamai dengan COVID, dan itu kita hadapi sekarang juga. Berdamai artinya kita bisa memelihara hidup kita, memelihara kesehatan kita tanpa harus kita membayar ke COVID-19. Dulu pernah kita dengar ada seruan untuk menanam apotek hidup di lingkungan kita ataupun di rumah, di pekarangan. Dan kita teringat bahwa kita dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Artinya kita ini bangsa yang besar, bangsa yang berwibawa, bangsa yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, termasuk agraris. Dan itu bisa kita dapatkan secara gratis pula. Harapan saya, harapan kita semua, dengan potensi yang ada, kita dapat melalui kondisi corona atau melawan COVID-19 dengan potensi yang ada dalam lingkungan, dalam alam kita. Saya kira itu ada obatnya, tapi kita tidak dapat atau belum dapat menemukannya. Tetapi yang pasti Tuhan telah menciptakan segala sesuatu untuk kebaikan, untuk kesehatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan juga berdamai. Dalam istilah atau tradisi Batak ada dikatakan marindahan sinaor, dan itu harus berbayar. Kita harus mengundang sesepuh tua-tua, bahkan kita harus memberi makan satu kampung atau bahkan lebih. Itulah mahalnya perdamaian. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, pendamaian, kedamaian, shalom, irene yang diberikan oleh Tuhan kita terima dengan cuma-cuma. Dan itu kita harapkan juga akan saudara berikan kepada orang lain secara cuma-cuma, gratis. Termasuk dengan hubungan kepada setiap orang, hubungan kepada sesama juga, keluarga juga. Kita dapat berdamai dengan mereka walaupun dulunya ada pertikaian, walaupun dulunya ada perseteruan. Kita dapat memaafkan mereka. Ada istilah yang mengatakan forgive and forget it. Artinya kita
bisa menuju kondisi, situasi yang lebih baik, lebih sukacita, berdamai ke depan dengan siapapun juga, termasuk dengan orang-orang di sekitar kita. Bisa melalui media, bisa melalui telepon, ataupun sarana yang lain yang kita bisa pergunakan untuk bersahabat, berdamai dengan semua orang. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk senantiasa hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera, sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami untuk senantiasa hidup dalam kedamaian, sebagaimana Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan bagi kami, supaya kami dapat hidup berdamai, hidup dalam kedamaian, hidup dalam damai sejahtera kepada semua orang. Terlebih Tuhan, untuk menyebarkan firman-Mu kepada setiap orang, semakin banyak orang yang percaya dan menyembah nama Tuhan, supaya semakin banyak orang yang ikut dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau jauhkan dari mara bahaya, termasuk Tuhan dalam kondisi yang sedang kami hadapi dengan sakit penyakit COVID-19. Kau berkati setiap medis yang menangani, yang merawat setiap orang sakit. Kau berkati juga petugas yang berusaha untuk menjaga, memelihara setiap warga negara di negara kami, ataupun dimanapun mereka berada. Kau ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Salam Oculus Channel. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati dan memberikan